Ibu, kami mulai. Bapak Thomas juga sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Dede Hasanuddin MPD, MHum selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Ibu Siti Yuleha MPD selaku Ibu Guru Pamong. Selamat datang di pembelajaran kami pada siklus ketiga PPG UHAMK ini. Mohon izin saya persilakan kepada Bapak Dr. Dede Hasanuddin MHum dan Ibu Siti Yuleha MPD untuk memberikan pengantar sebelum pembelajaran kami mulai. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Dede Hasanuddin MHum. Pak Dede? Ya, siap. Pak, silakan Pak. Baik. Bapak atau saya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah semua masih sehat-sehat ya, masih diberikan kekuatan lahir dan batin, dan yang paling penting masih mau membantu Ibu Presti, guru kalian yang mau profesional. Tanpa bantuan kalian, Bu Presti tidak ada apa-apanya. Dengan adanya bantuan kalian, Bu Presti kemungkinan akan menjadi guru yang profesional dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Tolong dibantu ya, aktif terus, tidak usah ragu, tidak usah bimbang, kami hanya menonton, tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Silakan, Bu Presti. Ya, terima kasih Bapak Dr. Dede. Kami persilakan kepada Ibu Siti Yuleha MPD. Ya, saya singkat saja. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk anak-anakku yang sedang mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Silakan dibuka kameranya supaya ibu gurunya tidak merasa sendirian, ya, dan semangat selalu buat Bu Presti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Dr. Dehas, Ibu Siti Yuleha atas pengantarnya. Saya akan memulai pembelajaran tentang puisi. Bu Presti. Siap, izin Bapak. Suaranya kecil sekali. Oh, siap. Ya. Sangat-sangat kecil. Kecil ya Bapak. Ya, kami perbesar. Sudah 100% Tuh, nih Bapak. kecil banget. Bu Juju gimana? Sudah Pak. Ibu? Bu Juju? Saya cukup mendengar. Oh. Kalau saya benar-benar kecil banget. Yang lain ya sudah. Anak-anak? Terdengar suaranya Ibu? Terdengar cuman Terdengar, Bu. Ya. Izin Dengar, Bapak, ya. lanjutkan. Ya sudah, mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Kelas 10 MIPA 1 yang hebat. Pagi, Bu. Pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, tentunya hari ini kalian sehat-sehat semuanya, ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya, Nak. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya. Di masa pandemi yang saat ini semakin meningkat, mari kita tetap menerapkan protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan. Kemudian tetap juga berperilaku pola hidup sehat, bersih dan sehat atau PHBS. Semoga kita semuanya terhindar dari wabah ini dan selalu sehat walafiat. Amin.
Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang hebat, hari ini marilah kita mempersiapkan diri untuk pembelajaran tentang puisi. Namun sebelumnya untuk belajar tentang puisi ini tekniknya sudah di-share di WAG atau Google Classroom ya. Saya akan mengecek terlebih dahulu untuk daftar hadir kalian ya. Hari ini yang sudah merespon untuk daftar hadir ada beberapa anak yang sudah belum mengisi ya, yang belum mengisi segera untuk mengisi daftar hadir. Ada 3 anak yang teman kalian yang sudah mengonfirmasi ke saya hari ini masih dalam keadaan sakit. Semoga ada yang tipes ya, ada yang demam. Semoga mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Semuanya kita doakan juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, sebagai kedisiplinan kalian secepatnya untuk merespon yaitu mengisi link daftar hadir yang sudah saya share baik di Google Classroom maupun di WAG. Selanjutnya, untuk sebagai unsur insan yang bertakwa, marilah senantiasa kita pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa. Silakan dipimpin untuk berdoa. Ya, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Semoga pembelajaran hari ini kita lancar dan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, yang Ibu banggakan, hari ini kita belajar tentang mengidentifikasi puisi, ya, suasana, tema, dan makna puisi. Namun kita akan merefreshing terlebih dahulu materi sebelumnya. Ada yang masih ingat tentang apakah untuk materi yang sudah kita pelajari? Saya Anissa, Bu, izin menjawab. Ya, Anissa, masih ingat apa materi sebelumnya? Sebelumnya kita membahas materi tentang teks biografi, Bu. Oh ya, bagus. Berarti ingatannya Anissa masih tajam. Bagaimana coba cara yang lain coba? Ada nggak cara menceritakan teks biografi itu seperti apa kemarin? Caranya dengan pola penyajian yang berbeda seperti narasi atau bentuk dialog. Iya, bagus. Dian Julianti, berarti bisa berbentuk narasi ataupun dialog. Ada yang memiliki pola yang lain selain dari pola penyajian? Ada, Bu. Apa? Pola bahasa yang berbeda seperti penggunaan kata ganti dan kalimat langsung atau tidak langsung. Ya, jadi dari segi bahasanya ya, dengan pola penyajian dari bahasa. Baik, itu sudah mengingat tentang materi yang kemarin, baik sekali. Berarti kalian sudah paham tentang biografi. Sekarang kita beralih ke sastra, yaitu pembelajaran tentang mengidentifikasi puisi. Ya. Berkaitan dengan belajar puisi, sebagai motivasi kalian, mari kita dengarkan tayangan berikut ya, sebagai selingan saja. Ibu punya video pemodelan, Ibu sendiri yang membacakan puisi, ya. Ini puisinya tentang Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Ya, puisi ini juga sudah ditayangkan di Google Classroom, tapi bentuknya YouTube ya, dari musikalisasi. Tapi kalau Ibu ini bikin sendiri pemodelan, silakan didengarkan, bisa menambah pemahaman untuk yang link di YouTube ya. Mari kita dengarkan sedikit selingannya. Aku ingin. Terdengar, Nak? Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana,
dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ya, itulah tadi selingan sedikit tentang aku ingin, ya, tentang pembacaan puisi. Aku ingin yang ada juga tayangan musikalisasinya nanti ya, yang lebih merdu mungkin diperdengarkan dengan musikalisasi. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang puisi, yaitu mengidentifikasi tema puisi, tema, suasana, tema, dan makna dari puisi itu, yaitu 3.16 mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Ini adalah 3.16 yang kita pelajari hari ini. Untuk 4.16 mendemonstrasikan puisi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Kemudian indikatornya adalah menguraikan suasana puisi yang terdapat dalam sebuah antologi tadi. Kemudian yang kedua adalah menguraikan tema puisi. Dan yang ketiga adalah menganalisis makna dari puisi. Ya. Untuk yang 4.16 nanti Anda mampu melaksanakan pembacaan puisi dan memusikalisasikan puisi. Ya, baik anak-anakku yang hebat. Untuk pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran tentunya yaitu ada dua hal, yaitu berkaitan dengan kompetensi dasarnya melalui pendekatan saintifik. Anda mampu memahami atau mengidentifikasi suasana, tema, ataupun makna dari puisi, dan juga terampil mendemonstrasikan, membacakan, atau memusikalisasikan puisi yang tentunya dengan kreatif, inovatif, sungguh-sungguh, ya, pada pembelajaran yang kalian laksanakan hari ini. Baik anak-anakku yang hebat, ada yang tahu sebelumnya, ada yang tahu sih apa itu yang dimaksud dengan puisi itu apa sih? Saya Bu, menurut saya puisi itu salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan perasaan penyair dari pengalaman atau imajinasinya melalui lambang-lambang bunyi dan memiliki makna. Iya, bagus ya. Mungkin itu beberapa hal yang berkaitan dengan puisi. Kalau Anissa, menurut kamu puisi apa ya? Puisi itu, selain itu. Puisi itu karya sastra yang bisa mengekspresikan perasaan. Ya. Udah begitu. Mengekspresikan perasaan aja ya. Jadi kalau kamu pas lagi galau, kamu bisa mengekspresikan begitu ya? Bisa Bu mungkin. Ya, bisa ya. Ya, memang. Ya, bagus. Berarti paham ya dengan puisi. Selama ini kita sudah terbiasa mempelajari puisi. Mungkin dari pengertian kita simpel aja, dari pengertian Anissa adalah mengekspresikan. Nah, tentunya nanti berhubungan dengan apa yang kita pelajari, yaitu suasana. Suasana itu. Kalian juga tentunya dalam persiapan ini juga sudah banyak menggali informasi, ya, berbagai informasi ya tentunya, sehingga ada yang paham dengan manfaat apa sih yang kita peroleh ketika kita ini nanti belajar puisi itu apa sih? Ada yang tahu? Siap, izin menjawab, Bu. Ya. Manfaatnya itu kita dapat mengetahui makna atau maksud dari isi puisi tersebut, Bu. Ya, bagus. Ada yang lain? Kebermaknaan mungkin dalam hidup ini apa kira-kira? Saya Kanita izin menjawab, Bu. Silakan Kanita. Kita akan memiliki jiwa seni, Bu. Maksud dari jiwa seni itu merupakan hasil aktivitas batin seseorang yang dinyatakan dalam karya yang bisa mempengaruhi perasaan manusia, Bu. Ya, bagus. Jadi nanti kalian bisa memiliki jiwa seni ya. Ya, semuanya harus memiliki jiwa seni sebetulnya ya. Antara otak kanan dan otak kiri harus dua-duanya balance ya, harus seimbang. Ya. Baiklah, langsung saja anak-anakku yang hebat. Untuk stimulus hari ini kita perdengarkan tayangan yang mengacu kepada pembelajaran kita yang sudah saya share di Google Classroom, yaitu tentang musikalisasi puisi tentang Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Mari kita dengarkan sebentar.
ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Baik, itu tadi musikalisasi tentang Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Ya, bagaimana perasaan kalian untuk mendengarkan tayangan puisi tersebut? Perasaan romantis, Bu. Perasaan romantis. Ini siapa yang jawab nih? Mora ya? Romantis. Apalagi selain romantis? Sayangi, Bu. Disayangi ya. Jadi kamu merasa disayang, romantis gitu ya. Perasaan romantis itu tidak hanya perasaan dari lawan jenis antara laki-laki dan perempuan. Bisa saja ya kita romantis, indah dengan persahabatan sesama ya, sesama sahabat. Jadi bukan hanya lawan jenis pacar ya. Romantis itu hubungan yang harmonis, yang indah, penuh pengorbanan seperti itu ya. Ya, baiklah anak-anakku yang hebat, betul sekali ya apa yang disampaikan tadi, sudah mengungkapkan apa yang dirasakan oleh penyairnya. Ya, bisa saja kita lanjut. Kira-kira temanya apa ya tadi? Cinta. Kenapa kamu bisa mengatakan itu tema cinta? Aku mencintaimu dengan sederhana. Mencintaimu dengan sederhana. Kan ada kata mencintaimu ya. Nah, mungkin di situ sebagai kata kuncinya, gitu ya. Sekarang bagaimana maknanya? Kira-kira kamu bisa memaknai dari musikalisasi tadi enggak? Saya, Bu. Iya, silakan. Maknanya itu kerinduan mencintai seseorang dengan tulus dan segala keterbatasan atau kesederhanaan atau apa adanya. Iya, mencintai tentang kerinduan seseorang untuk mencintai dengan tulus, dengan segala keterbatasan. Anakku yang hebat, untuk memperdalam lagi, kalian dengarkan tayangan puisi yang kedua. Ya, mari kita dengarkan tayangan puisi yang kedua. Ini juga sudah di-share, kalian tinggal mengulang kembali saja. Kita lanjutkan, hari ini kita dengarkan. Ajak anak muda, karya W.S. Rendra. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakan oleh angkatan takabur. Kita kurang pendidikan resmi di dalam hal keadilan karena tidak diajarkan berpolitik dan tidak diajar dasar ilmu hukum. Kita melihat kabur pribadi orang karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa. Kita tidak mengerti uraian pikiran lurus karena tidak diajar filsafat atau logika. Apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti itu semua? Apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja? Inilah gambaran rata-rata pemuda tamatan SLA
pemuda menjelang dewasa. Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan dan bukan ilmu latihan menguraikan. Dasar keadilan di dalam pergaulan, serta pengetahuan akan kelakuan manusia sebagai kelompok atau sebagai pribadi tidak dianggap sebagai ilmu yang perlu dikaji dan diuji. Kenyataan di dunia menjadi remang-remang. Gejala-gejala yang muncul lalu lalang tidak bisa kita hubung-hubungkan. Kita marah pada diri sendiri. Kita sebal terhadap masa depan, lalu akhirnya menikmati masa bodoh dan santai. Di dalam kegagapan, kita hanya bisa membeli dan memakai tanpa bisa mencipta. Kita tidak bisa memimpin, tetapi kita hanya bisa berkuasa, persis seperti bapak-bapak kita. Pendidikan negeri ini berkiblat ke barat. Di sana anak-anak memang disiapkan untuk menjadi alat dari industri. Dan industri mereka berjalan tanpa henti. Tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa? Kita hanya menjadi alat birokrasi. Dan birokrasi menjadi berlebihan tanpa kegunaan. Menjadi benalu di dahan. Gelap. Pandanganku gelap. Pendidikan tidak memberikan pencerahan. Latihan-latihan tidak memberi pekerjaan. Gelap. Keluh kesahku gelap. Orang yang hidup di dalam pengangguran. Apakah yang terjadi di sekitarku ini? Apakah yang terjadi di sekitarku ini karena tidak bisa kita tafsirkan? Lebih enak kita lari ke dalam puisi ganja. Apakah artinya tanda-tanda yang rumit ini? Apakah ini? Apakah ini? Di dalam kemabukan, wajah berdarah akan terlihat sebagai bulan. Langsung saja kita mengembangkan dan menyajikan dari hasil diskusi ini. Kami persilakan, saya stop share dulu. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil, mungkin kelompok 1 menggunakan Telegram ini sepertinya. Ya, saya stop share. Ya, silakan kelompok 1. Baik Bu, saya Nisa izin share screen ya Bu. Silakan. Bagaimana Bu, sudah terlihat? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan memulai diskusi sesuai penugasan pelajaran bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi puisi. Mari kita awali dengan doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Oke, sebelum kita diskusi untuk mengidentifikasi puisi, mari kita bacakan puisi tentang sajak anak muda ini secara bergantian agar lebih memahami. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakan oleh angkatan takabur. Kita kurang pendidikan resmi di dalam hal keadilan karena tidak diajarkan berpolitik dan tidak diajar dasar ilmu hukum. Kita melihat kabur pribadi orang karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa. Kita tidak mengerti uraian pikiran lurus karena tidak diajar filsafat atau logika. Apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti itu semua? Apakah kita hanya dipersiapkan untuk sebagai alat saja? Inilah gambaran rata-rata pemuda tamatan SMA, pemuda menjelang dewasa. Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran.
ilmu sekolah dan ilmu hafalan, dan bukan ilmu latihan menguraikan. Dasar keadilan di dalam pergaulan, serta pengetahuan akan kelakuan manusia, sebagai kelompok atau sebagai pribadi, tidak dianggap sebagai ilmu yang perlu dikaji dan diuji. Kenyataan di dunia menjadi remang-remang, gejala-gejala yang muncul lalu lalang, tidak bisa kita hubung-hubungkan. Kita marah pada diri sendiri, kita sebal terhadap masa depan, lalu akhirnya menikmati masa bodoh dan santai. Anggapan kita hanya bisa membeli dan memakai tanpa bisa mencipta. Kita tak bisa memimpin, tetapi hanya bisa berkuasa. Persis seperti bapak-bapak kita. Pendidikan negeri ini berkiblat ke barat. Di sana anak-anak memang disiapkan untuk menjadi alat dari industri. Dan industri mereka berjalan tanpa berhenti. Tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa? Kita hanya menjadi alat birokrasi. Dan birokrasi menjadi berlebihan tanpa kegunaan, menjadi benalu di dahan. Gelap, pandanganku gelap. Pendidikan tidak memberi pencerahan. Latihan-latihan tidak memberi pekerjaan. Gelap, keluh kesahku gelap. Orang yang hidup di dalam pengangguran. Apakah yang terjadi di sekitarku ini? Karena tidak bisa kita tafsirkan. Lebih enak kita lari ke dalam puisi ganja. Apakah artinya tanda-tanda yang rumit ini? Apakah ini? Apakah ini? Di dalam kemabukan, wajah berdarah akan terlihat sebagai bulan. Mengapa harus kita terima hidup begini? Seseorang berhak diberi ijazah dokter, dianggap sebagai orang terpelajar, tanpa diuji pengetahuannya akan keadilan. Dan bila ada tirani merajalela, ia diam tidak bicara, kerjanya cuma menyuntik saja. Bagaimana? Apakah kita akan terus diam saja? Mahasiswa-mahasiswa ilmu hukum dianggap sebagai bendera-bendera upacara. Sementara hukum dikhianati berulang kali. Mahasiswa-mahasiswa ilmu ekonomi dianggap sebagai bunga plastik. Sementara kebangkrutan dan banyak korupsi. Kita berada di dalam pusaran tata warna yang ajaib dan tidak terbaca. Kita berada di dalam penjara kabut yang memabukkan. Tangan kita menggapai untuk mencari pegangan. Dan bila luput, kita memukul dan mencakar ke arah udara. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakan oleh angkatan kurang ajar. Daya hidup telah diganti oleh nafsu. Pencerahan telah diganti oleh pembatasan. Kita adalah angkatan yang berbahaya. Setelah itu kita bahas pada permasalahan pertama, yaitu tentang suasana pada tayangan puisi Sajak Anak Muda karya W.S. Reza. Namun sebelumnya saya mengingatkan bahwa kita harus paham dulu nih apa itu puisi. Kalau menurut saya puisi itu karya sastra yang berupa rangkaian kata-kata atau bunyi tentang imajinasi atau penggambaran perasaan dari penyair. Bagaimana, setuju tidak teman-teman? Setuju. Setuju nih. Siapa yang sudah menemukan suasananya? Saya menemukan pada bait pertama, suasananya itu ada ketakutan. Ini terbukti pada kutipan kata angkatan gagap yang berarti bungkam, takut, dan kebodohan. Baik, ada yang lain? Saya juga menemukan masih di bait ke-1. Suasananya mengejek yaitu pada kutipan takabur. Ini suasananya penyair mengejek kepada kaum golongan sebelumnya yaitu sombong. Ternyata masih banyak suasananya ya. Saya juga akan menguraikan suasana pada bait kedua, yaitu suasana miris atau memprihatinkan yang ditujukan pada kutipan kita kurang pendidikan resmi dan kita melihat kabur pribadi orang pada bait ketiga. Dan masih banyak suasana miris atau prihatin pada kutipan per bait seperti kutipan gelap, pandanganku gelap, mahasiswa ilmu hukum dianggap sebagai bendera. Lalu mahasiswa ilmu ekonomi dianggap plastik dan lain-lain. Saya izin menambahkan, sepertinya ada suasana resah yaitu pada kutipan bait keempat. Apakah kita tidak dimasuk untuk mengerti itu semua? Saya juga menemukan suasana khawatir pada kutipan bait keempat. Pada kutipan, apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja? Saya ingin menambahkan ada suasana marah pada bait ke-8, yaitu pada kutipan kita marah pada diri sendiri, kita sebal terhadap masa depan. Ada suasana pasrah juga loh teman-teman. Coba perhatikan pada lari, lebih enak kita lari dalam puisi ganja.
Sementara makna ganja adalah larut dalam dunia kemabukan, pelarian dari dunia. Ya, betul. Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulannya, kesimpulan suasananya ada takut, mengejek, miris, resah, khawatir, marah, bingung, pasrah, dan pada umumnya merupakan suatu keprihatinan terhadap pendidikan yang disoroti oleh penyairnya ya. Ya, betul sekali. Saya setuju. Berarti kita sudah paham tentang suasananya. Kalau begitu, tema puisi ini menurut saya kalau dihubungkan dengan suasana dan isi yang kita bahas tadi, temanya itu pendidikan. Bagaimana teman-teman? Iya betul, saya juga sependapat. Beberapa argumen dari teman-teman tadi juga menguatkan tentang tema pendidikan kita yang serba memprihatinkan dan perlu perhatian khusus. Kita tidak hanya belajar teori tapi juga harus ke aplikasi. Di samping itu, karakter juga perlu kita tanamkan. Jangan hanya berilmu, tapi penuh kebungkaman. Seperti kutipan mahasiswa ilmu hukum yang dianggap sebagai bendera, dan mahasiswa ilmu ekonomi seperti bunga plastik, yang hanya diam tidak berani menyelesaikan fakta yang ada di lapangan. Bukan begitu, teman-teman? Ya, saya juga sependapat. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita tinggal membahas makna dari puisi ini. Bagaimana teman-teman? Sepertinya apa yang kita sudah bahas dalam tema puisi kali ini hanya kita perlu kupas dari makna diksi yang digunakan untuk memperjelas makna atau maksud dari puisi ini. Ada pendapat lain? Kalau menurut saya, makna puisi ini yaitu pendidikan di Indonesia lebih banyak ditunjukkan pada hafalan teori, bukan pemahaman atas suatu konsep, bukan juga penguasaan konsep dan keterampilan. Ada yang lain maknanya? Makna yang saya ambil dari hasil pembacaan dan analisa saya adalah bahwa adanya protes sosial dari penyair tentang pendidikan saat itu yang hanya menerima ijazah dan ilmunya, tetapi tidak mampu berbicara apabila tirani merajalela. Jadi diperlukan pendidikan karakter yang baik di samping ilmu. Saya menambahkan proses sosial yaitu akan pada saat itu ya. Insya Allah pendidikan di masa sekarang lebih mengunggulkan pendidikan karakter sehingga sebagai generasi muda, mudah-mudahan tidak ada lagi mahasiswa yang dianggap sebagai bendera upacara ataupun bunga plastik yang diam membungkam bila ada tirani yang merajalela. Oke, baik teman-teman, selesai sudah diskusi ini tentang puisi. Semoga menambah wawasan dan kita juga lebih paham dalam menguraikan suasana, tema maupun mengenai makna dari puisi. Sebelum mengakhiri diskusi ini, saya akan membacakan simpulan hasil diskusi dari kelompok saya. Oke, yang pertama ada suasana. Suasananya itu ada 1 takut, 2 mengejek, 3 miris, resah, khawatir, marah, bingung, pasrah, dan pada umumnya merupakan suatu keprihatinan terhadap pendidikan yang disoroti oleh penyairnya. Yang kedua, tema. Tema dari puisi tadi itu menurut kelompok saya kalau dihubungkan dengan suasana dan isi yang kita bahas tadi, temanya itu pendidikan. Yang ketiga, makna. Makna puisi tadi itu pendidikan kita ini serba memprihatinkan dan perlu perhatian khusus. Maksudnya kita tidak hanya belajar teori tapi juga harus ke aplikasi. Di samping itu karakter perlu kita tanamkan, jangan ilmu tapi penuh kebungkaman. Seperti kutipan mahasiswa ilmu hukum yang dianggap sebagai bendera dan mahasiswa ilmu ekonomi seperti bunga plastik yang hanya diam tidak berani menyelesaikan fakta yang ada di lapangan. Baik, demikian diskusi kali ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semoga menambah ilmu. Kita juga dapat memiliki jiwa yang berseni, lalu bersemangat dalam berpuisi. Mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Ya, terima kasih kelompok 1 untuk aplikasi Telegramnya sudah mempresentasikan dengan baik. Baik, nanti akan kita compare perbandingan dengan kelompok berikutnya.
Sekarang silakan sebelum dilanjutkan, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan dengan baik. Ya, hebat semuanya. Silakan dilanjut dengan kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya. Pauline izin share, Bu. Ya, Pauline pakai apa aplikasinya? Pakai Zoom, Bu. Ya, Zoom. Silakan, Nak. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan memulai diskusi sesuai penugasan dari Guru Bahasa Indonesia Bu Presti tentang mengidentifikasi puisi. Mari kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita bacakan puisi ini secara bergantian agar lebih memahami. Sajak Anak Muda, karya W.S. Rendra. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakan oleh angkatan takabur. Kita kurang pendidikan resmi di dalam hal keadilan, karena tidak diajarkan berpolitik dan tidak diajar dasar ilmu hukum. Kita melihat kabur pribadi orang karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa. Kita tidak mengerti uraian pikiran lurus karena tidak diajar filsafat atau logika. Apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti itu semua? Apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja? Inilah gambaran rata-rata pemuda tamatan SLA, pemuda menjelang dewasa. Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan. Bukan pertukaran pikiran, ilmu sekolah dan ilmu hafalan, dan bukan ilmu latihan menguraikan. Dasar keadilan di dalam pergaulan, serta pengetahuan dan akan kelakuan manusia. Sebagai kelompok atau sebagai pribadi, tidak dianggap sebagai ilmu yang perlu dikaji atau diuji. Kenyataan di dunia menjadi remang-remang, gejala-gejala yang muncul lalu lalang. Tidak bisa kita hubung-hubungkan. Kita marah pada diri sendiri. Kita sebal terhadap masa depan. Lalu akhirnya menikmati masa bodoh dan santai. Di dalam kegagapan, kita hanya bisa membeli dan memakai tanpa bisa mencipta. Setelah itu, kita bahas pada permasalahan pertama, yaitu tentang suasana pada tayangan puisi Sajak Anak Muda karya W.S. Rendra. Namun, kita harus paham dulu apa itu puisi. Menurut saya, puisi itu salah satu bentuk karya sastra yang berupa kata-kata atau bunyi yang disusun atas dasar pengalaman atau imajinasi penggambaran perasaan dari penyair. Setuju tidak, teman-teman? Setuju. Ya, setuju. Baiklah, siapa yang sudah menemukan suasananya pada puisi? Saya sudah menemukan pada bait pertama, suasananya itu ketidakpastian. Hal ini terbukti pada kutipan kata angkatan gagap yang berarti tidak jelas dan kebodohan. Baik, yang lain? Saya juga menemukan masih di bait ke-1, suasananya mengecam, yaitu pada suatu kutipan kabur. Ini suasananya penyair mengecam kepada golongan berjiwa pemerintahan sebelumnya, yaitu adanya sifat sombong. Memang pada dasarnya masih banyak suasananya. Ya, saya juga akan menyampaikan suasananya pada bait kedua, yaitu suasana tragis. Ditujukan pada kutipan, kita kurang pendidikan resmi, kita melihat kabur pribadi orang. Pada bait ketiga, dan masih banyak suasana tragis pada kutipan terbait, seperti gelap, pandanganku gelap, mahasiswa ilmu hukum dianggap sebagai bendera, mahasiswa ilmu ekonomi dianggap bunga plastik, dan lain-lain. Maaf, pada dasarnya saya setuju dengan pendapat Revi. Hanya saja lebih tepatnya kata suasana tragis lebih tepat ke memperhatinkan. Karena kalau tragis itu adalah tragedi. Saya menegaskan sepertinya ada suasana resah pada kutipan bait keempat, yaitu apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti itu semua. Saya juga menemukan suasana rasa was-was pada kutipan bait keempat pada kutipan apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja. Bagaimana kalau suasana was-was lebih ke suasana mengkhawatirkan? Boleh, setuju. Dia sepertinya lebih tepat ke suasana kekhawatiran. Saya ingin menambahkan, ada suasana tidak menyenangkan juga pada bait ke-8. Pada kutipan, kita marah pada diri sendiri, kita sebal terhadap masa depan.
Sepertinya saya menemukan ada suasana pasrah juga, teman-teman. Coba perhatikan pada lari, lebih enak kita lari dalam puisi ganja. Sementara makna ganja adalah pelarian dari dunia. Ya betul, kalau boleh saya tarik kesimpulan, suasananya ada ketidakpastian, mengecam, prihatin, resah, khawatir, menyebalkan, bingung, pasrah, dan pada umumnya merupakan suatu keprihatinan terhadap pendidikan yang berlangsung saat itu. Betul sekali, saya setuju. Berarti kita sudah paham suasana. Kalau begitu, tema puisi ini menurut saya, kalau kita uraikan adalah dengan suasana dan isi yang kita bahas tadi menurut saya temanya pendidikan. Karena ada kata kunci pikiran, logika, kampus, pendidikan, ilmu, dan lain-lain. Bagaimana teman-teman? Betul, saya juga sependapat. Ini ditunjukkan dengan beberapa pendapat dari teman-teman tadi juga menyampaikan tentang tema pendidikan kita yang sudah memprihatinkan dan perlu ditindaklanjuti. Kita tidak hanya belajar teori, tapi juga harus ke penerapan. Di samping itu, sikap positif berani membela keadilan dan tidak bungkam sebagai mahasiswa, sehingga perlu kita tanamkan jangan ilmu saja, tapi tidak berkontribusi apa-apa. Seperti kutipan mahasiswa ilmu hukum yang diplesetkan sebagai bendera, dan mahasiswa ilmu ekonomi seperti bunga plastik, yang hanya diam, tidak berani menyampaikan dan membela keadilan. Bukan begitu, teman-teman? Ya, setuju. Setuju. Baik teman-teman, sekarang kita tinggal membahas makna dari puisi ini. Bagaimana teman-teman? Sepertinya kita sudah membahas dalam tema tadi, sudah mewakili makna dari puisi ini, teman-teman. Hanya saja kita perlu menganalisis lebih lanjut dari makna diksi yang digunakan untuk memaknai atau maksud dari puisi ini. Ada pendapat lain? Menurut saya, makna puisi ini, pendidikan di Indonesia lebih banyak ditujukan pada hafalan teori, bukan pemahaman atas suatu konsep, melainkan lebih kepada penerapan ilmu atau praktiknya. Ada yang lain maknanya? Mungkin saya akan menambahkan maknanya. Makna yang saya analisis dari hasil membaca adalah bahwa adanya ungkapan dari penyair tentang pendidikan saat itu yang hanya menerima ijazah dan ilmunya, tetapi tidak mampu berbicara apabila tirani merajalela. Jadi perlunya pendidikan dengan sifat-sifat yang baik di samping ilmu yang dipelajari. Saya menambahkan, sosial itu kan ada saat Orde Lama. Semoga pendidikan di masa sekarang lebih mengedepankan pendidikan berkarakter positif seperti yang diajarkan di sekolah. Sehingga kita sebagai generasi penerus mudah-mudahan nggak ada lagi mahasiswa yang dianggap sebagai bendera-bendera upacara ataupun bunga plastik yang tidak berani membela keadilan. Baik teman-teman, diskusi kita tentang puisi ini semoga menambah pengetahuan kita dan lebih paham dalam menguraikan suasana, tema maupun menganalisis makna dari puisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan diskusi yang tadi kita diskusikan. Kesimpulan diskusi. Yang pertama, suasananya ada ketidakpastian, mengecam, prihatin, resah, khawatir, kesal, bingung, pasrah, dan pada umumnya merupakan suatu keprihatinan terhadap pendidikan yang terjadi di masa Orde Lama. Kedua, tema puisi ini menurut saya kalau dihubungkan dengan suasana dan isi yang kita bahas tadi adalah temanya pendidikan. Ketiga, makna puisi. Pendidikan kita yang serba memprihatinkan dan perlu ditindaklanjuti. Kita tidak hanya belajar dari teori, tapi juga harus ke praktik dan juga sifat. Di samping itu, karakter perlu kita tanamkan. Jangan ilmu, tapi penuh keraguan-raguan, bahkan jangan sampai tidak berani membela keadilan. Seperti kutipan mahasiswa ilmu hukum yang dianggap sebagai bendera dan mahasiswa ilmu ekonomi seperti bunga plastik. Yang hanya diam tidak berani menyelesaikan fakta yang ada di lapangan. Sekian diskusi kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Mari kita menutup kegiatan ini dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih anak-anakku yang hebat semuanya. Dari beberapa kelompok sudah menampilkan untuk mempresentasikan. Mari kita
berikan respon ya untuk tayangan yang sudah ada. Ada yang mau merespon? Silakan. Saya izin menanggapi, Bu. Ya, siapa ini? Zakia. Oh, Zakia, silakan. Silakan, Zakia. Saya menanggapi presentasi dari beberapa kelompok tadi sudah baik. Hanya saja saya menambahkan untuk suasana di puisi tersebut ada suasana kebohongan. Ini dibuktikan dengan kutipan bait ke-17, yaitu pada kata wajah berdarah akan terlihat sebagai bulan. Di sini menunjukkan kebohongan, tidak seperti kenyataannya. Ya. Ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, siapa? Reza. Reza. Ya, bagus Reza. Saya menambahkan dan sekaligus merespon apa yang tadi disampaikan bahwa untuk makna puisi masih ada diksi atau pilihan kata yang harus dijelaskan, seperti ada kata wajah berdarah sama dengan sengsara, bulan sama dengan berseri-seri. Ini menandakan makna bahwa adanya kesengsaraan tetapi terlihat seolah-olah bahagia atau berseri-seri. Juga mendukung suasana kebohongan tadi. Sekian pendapat saya. Terima kasih, Bu. Ya, masih ada yang ingin merespon? Cukup, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya. Apa yang sudah disampaikan untuk presentasikan tadi dengan diskusi untuk membahas tayangan tentang puisi sajak anak muda karya W.S. Rendra. Pada dasarnya sudah direspon juga apa yang sudah direspon teman kalian tadi. Memang betul untuk menambahkan dan melengkapinya. Kemudian apa yang sudah disampaikan tadi juga betul untuk memberikan suasana dan juga mendukung tentang makna. Jadi dalam hal ini makna dan suasana juga berhubungan. Jadi kita tahu dulu suasananya seperti apa, otomatis kita menjiwai atau memahami, dapat menjiwai apa makna dari puisi tersebut, gitu ya. Kemudian dari apa yang sudah disampaikan untuk kelompok yang sudah tampil itu, marilah kita evaluasi bersama, kita analisis dan kita evaluasi bersama. Untuk tampilan beberapa kelompok tadi sudah bagus, pada dasarnya anak-anakku sudah hebat semua, baik melalui Telegram maupun Google Meet. Ya. Kemudian yang sudah mampu menggali berbagai informasi, karena kalian juga sudah mempersiapkan diri dari awal, mampu diharapkan secara umum kalian sudah mampu mencapai kompetensi yang diharapkan pada level pembelajaran kompetensi dasar ini ya. Untuk bahasa yang ada di chat Telegram sebagai bahan diskusi juga sudah baik, sudah ada peningkatan ya. Kemarin pada pembelajaran berikut sebelumnya sudah saya arahkan, sudah saya evaluasi, ada yang salah tapi sekarang sudah ditingkatkan, sudah diperbaiki. Terima kasih Nak. Sudah menggunakan penggunaan bahasa baku ya. Sehingga di chatting itu kan kita menggunakan bahasa yang resmi. Dan untuk kegiatan menyimpulkan juga sudah baik. Hanya saja dalam mempresentasikan ada beberapa dari kalian mungkin belum secara totalitas menyampaikan argumen, agak kaku ya. Itu latihan, perlu latihan lagi ya. Tapi sudah bagus pada dasarnya. Perlu kalau sudah diasah lagi malah hebat ya. Itu untuk motivasi kalian ya, bagi yang untuk kedepannya sebagai motivasi harus ada peningkatan lebih baik lagi. Ini sudah hebat ya, jangan malu untuk berargumen ya. Kemudian untuk tampilan yang ada di PPT tadi agak buram ya, mungkin sudah bagus, cuman diperjelas saja untuk ke tampilan berikutnya. Tampilan Zoom juga gitu. Kalau yang tampilan Zoom tadi saya sudah mengevaluasi dari kemarin ya. Untuk kelompok Zoom itu silakan diberikan nama, rename. Jadi nama kalian kelompoknya siapa saja, tidak langsung tiba-tiba ditampilkan 6 orang ada di situ langsung menyampaikan. Walaupun saya tahu si A, si B, si C, tapi alangkah baiknya sebelum ataupun diedit bisa saja dengan editan, misalnya dituliskan namanya siapa, kemudian kelompoknya siapa, atau bisa juga diedit dengan misalnya memperjelas, untuk memperjelas, jadi tidak hanya omongan saja. Tapi kalau tadi
di Telegram kan ada memperjelas, jadi membantu kita saat kalian tampil, oh ada teksnya, sehingga untuk memperjelas arti, makna, kemudian suasananya, temanya apa, kita terbantu oleh chatting. Tapi kalau Zoom tidak ada waktu membacakan, tidak ada puisi yang ada. Mungkin bisa untuk kedepannya sudah bagus ya, sudah dibacakan satu persatu, sehingga sebelum membahas kalian sudah paham dulu dengan membaca puisinya, yaitu semuanya paham, namun akan lebih tampak jelas lagi ketika besok kalau pakai Zoom atau Google Meet, bisa diedit nak ya. Jadi waktu merecord, kemudian editnya pakai tampilan puisinya dituliskan di teks, ditambahkan puisi. Jadi ada puisi yang berjalan gitu. Jadi sambil kamu baca juga ada puisinya, walaupun dalam bentuk Zoom akan bisa seperti itu ya. Baik, itu kemudian ada juga sih masih ada yang menggunakan kata yang tidak bagus seperti analisis, analisa. Itu tidak bagus nak ya. Tadi saya sempat mendengar kata analisa. Yang bagus adalah analisis. Seperti itu. Ya, tetap semangat. Yang kekurangan adalah segala sesuatu yang harus kita jadikan sebagai peningkatan dan perbaikan untuk kita semua. Namun kalian sudah hebat, sudah bagus ya, motivasi untuk kalian semuanya. Adapun yang belum berkesempatan untuk mempresentasikan, nanti bisa melalui saya buka di Google Classroom, saya buka, boleh kalian memberikan komentar di situ ya. Jadi kita bisa saling mengevaluasi, saling mengarahkan, saling memberikan masukan, respon, bisa juga di situ. Karena keterbatasan waktu kita, hanya beberapa kelompok saja yang bisa tampil. Yang lainnya bisa kita komunikasikan di Google Classroom, bisa chatting, bisa menambahkan, kita bisa buka dari tampilan yang sudah diupload dari kelompok-kelompok lainnya. Baiklah, itu tadi analisis dari tampilan. Untuk suasana memang kita harus membaca puisi dengan menjiwai, sehingga suasana akan dapat kita selami ya. Kita akan bisa memahami kalau kita tahu suasananya terlebih dahulu. Dengan demikian akan menggiring kita untuk menemukan tema dan selanjutnya dapat dengan mudah untuk menganalisis isi ataupun makna dari puisi tersebut. Ya, jadi tadi sudah ditemukan suasana yang memprihatinkan terhadap pendidikan di masa saat itu. Kita prihatin dari suasana takut, resah, bohong, marah, sebal, bingung, dan lain-lain ya. Baik, itulah untuk evaluasi yang suasana. Kemudian temanya mengacu kepada pendidikan karena ada kata kunci ya. Kata kuncinya seperti logika, ujian, mahasiswa, itu bagian dari kata kunci yang bisa kita ambil sebagai tema ya. Kita tarik kesimpulan bahwa temanya adalah tentang pendidikan ya. Kemudian untuk maknanya sangat banyak, dilihat dari diksi-diksinya, tadi sudah dijelaskan semuanya secara gamblang, ada makna yang mengacu kepada makna yang tidak sebenarnya tadi ya. Makna dalam puisi memang memiliki makna yang ganda, jadi tidak yang sebenarnya. Nah, ada yang ingin bertanya? Ya, saya Zakia izin bertanya, Bu. Ya, silakan Zakia. Bagaimana jika ada kata-kata sulit atau diksi yang tidak kita mengerti dalam puisi, Bu? Ada kata-kata sulit atau diksi ya. Diksi itu pilihan kata. Ya, memang. Pilihan kata yang ada di dalam puisi banyak sekali dan ada kalanya kita tidak paham ya. Itulah memang bahasa puisi harus begitu. Harus memiliki diksi dan memiliki makna tersendiri. Ya, ada yang mau merespon dari pertanyaan Zakia? Saya, Bu. Saya Cynthia izin menanggapi, Bu. Menurut saya jika ada sulit, kita bisa mencari melalui makna dalam kamus, lalu kita sesuaikan dengan makna secara konotasi atau makna tidak sebenarnya. Makna konotasi atau yang tidak sebenarnya. Itu jelas? Maaf, Bu. Ya. Saya mau bertanya, maksudnya makna konotasi atau yang tidak sebenarnya itu bagaimana, Bu? Ya, coba dijelaskan ya, Tia. Anissa belum paham. Ya, menurut saya makna konotasi itu makna lain, atau yang artinya tidak seperti dengan makna kamus, namun ada makna kedua sesuai dengan konteks puisi. Contohnya pada kata gelap.
Gelap itu bukan berarti tidak terlihat, namun gelap bisa jadi sesuatu yang menyengsarakan atau semacamnya sesuai dengan konteksnya. Baik, terima kasih Zaki atas penjelasannya. Sudah paham, Anissa? Sudah, Bu, sudah. Ya, yang lainnya sudah? Sudah paham, Nak? Cukup? Sudah, Bu. Sudah paham ya? Sudah. Baiklah, anak-anakku yang hebat. Kita lanjutkan. Silakan untuk disimpulkan dari pembelajaran hari ini. Silakan yang ingin menyimpulkan. Saya Anissa, Bu, izin untuk menyimpulkan ya. Ya, silakan Anissa dia. Satu, yaitu suasana puisi. Suasana puisi itu maksudnya mencari perasaan yang kita rasakan setelah membaca puisi tersebut. Yang kedua, ada tema. Tema itu ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Jadi tema puisi ini menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Tema puisi ini salah satunya dapat dirunut dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Lalu yang ketiga ada makna puisi. Makna puisi ini menangkap maksud penyair atau pesan yang ingin disampaikan oleh penyair, itulah yang dimaksudkan oleh dengan amanat. Tentu saja makna puisi atau pesan ini itu lebih dari satu, jadi maksudnya itu berhubungan dengan amanat yang disampaikan oleh penyair. Ya. Ya, terima kasih Anissa sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang suasana puisi, tema dari puisi, dan juga makna dari puisi tersebut. Apa yang sudah kita lakukan hari ini sebagai penguatan untuk mengidentifikasi suasana, tema, dan makna puisi, itu akan memberikan penguatan bahwasanya untuk teknik menguraikan suasana atau tema dan menganalisis makna puisi, memang cara mencari suasana puisi itu mencari perasaan yang kita rasakan ya. Jadi perasaan apa yang muncul ketika kita diperdengarkan, kita membaca dengan puisi itu, kira-kira kita akan ikut merasakan apa yang dirasakan. Seperti tadi ya, kalau kita membaca aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Seperti di sana dijelaskan juga bahwa suasana yang ada adalah romantis. Kenapa? Karena ingin mencintai dengan sederhana lagi. Itulah yang kamu rasakan, berarti itu suasana yang ada di dalam diri penyair. Kemudian yang tema tadi ya, sudah disampaikan oleh si Anissa juga, tema itu ide dasar. Dapat kita cari dari perasaan tadi, dapat kita hubungkan, ya, mendasari dari tulisan itu apa, inti, maknanya. Nah, pesan yang disampaikan juga bisa diambil dari benang merahnya. Kemudian kata-kata kunci tadi, jadi ada kata mencintai, kayu, pada api, sehingga menjadi abu, sebuah pengorbanan. Yang ketiga makna puisi. Nah, di sinilah makna puisi dengan menangkap maksud penyair. Jadi penyair itu apa maksudnya? Ingin yang disampaikan apa sih? Ternyata tadi kalau yang disampaikan di puisi Sajak Anak Muda dari W.S. Rendra tentang puisinya penyair itu ingin mengkritik ya, kritik sosial terhadap pemerintah yang saat itu, tentunya bukan saat ini ya, pendidikan saat ini sudah melalui pendidikan aplikasi dan karakter ya, pendidikan karakter apa yang sudah disampaikan di pembahasan tadi sudah jelas bahwa pendidikan saat ini lebih mengedepankan karakter aplikasi tentunya ya. Ini adalah mengkritik pada saat zaman sebelumnya. Baik, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa untuk tema puisi Sajak Anak Muda ini di sini pendidikan ini tadi, kemudian suasananya ada resah, ada bingung, ada marah, ada khawatir, ada pasrah. Ini didukung dengan berbagai larik yang ada di sini. Inilah. Nah, untuk analisisnya makna puisi ya itu tadi sebagai pendidikan di Indonesia hanyalah bukan hafalan atau teori, ada lariknya juga. Kemudian pemberian ijazah kepada dokter ini hanya bersifat bahwa kelayakan perilaku ya. Jadi tidak ada karakter di sini. Kemudian juga protes sosial kepada para ulama. Ini mahasiswa hukum dianggap sebagai bendera upacara. Kemudian mahasiswa ekonomi dianggap sebagai bunga plastik itu yang hanya diam, membungkam, tidak memahami, tidak seperti sekarang mahasiswa sekarang protes sosial, berani mengemukakan argumen pendapat-pendapatnya ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan merefleksikan diri dalam pembelajaran ini. Apa kalian sudah paham, Nak? Dalam pembelajaran ini, apakah sudah
dapat menguraikan suasana, kemudian tema ataupun makna puisi? Sudah, ya, nggak akan kesulitan ya. Insya Allah kalau kita bisa banyak menggali informasi, membuka-buka buku ya. Baik, alhamdulillah. Semoga paham semuanya ya. Baik untuk latihan agar kalian semakin mantap, bisa dilihat di Google Classroom nanti ya. Akan Ibu upload LKPD. LKPD itu LKS ya nak ya. Nah ini adalah LKPD-nya. LKPD Ibu siapkan. Hari ini anak-anakku hebat, kemudian nanti penilaian pengetahuannya bisa dilihat LKPD-nya ini nak. LKPD-nya mengidentifikasi suasana yang hari ini sesuaikan dengan indikator yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti ini akan saya share di Google Classroom. Silakan dikerjakan sebagai tindak lanjut untuk penguatan lama dari puisi ya. Dan saya juga sudah menyiapkan tentang penilaian harian ya, penilaian harian setelah ini. Nah, ini adalah penilaian hariannya nak. Nanti kalian jadikan sebagai pekerjaan kalian untuk melakukan merespon ini sebagai bentuk mengukur sampai di mana, sejauh mana penyerapan atau pemahaman kalian terhadap materi ini ya. Untuk persiapan pembelajaran berikutnya adalah memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Inilah yang nanti akan kita pelajari untuk mendemonstrasikan puisi. Tentunya lebih seru lagi ya nak. Nah, nanti kalian akan bisa langsung tampil, mempresentasikan, dan persiapan-persiapannya sudah barang tentu nanti akan Ibu share di WAG ataupun di Google Classroom untuk pertemuan yang akan datang. Sepertinya kita akan akhiri sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan nggak kebermaknahan dalam kehidupan kalian. Ada Bu. Iya, apa nak? Kita bisa memahami makna puisi dan memiliki jiwa yang berseni, bersemangat, berkreasi dalam berpuisi, Bu. Seperti itu, mudah-mudahan pembelajaran hari ini betul-betul bermakna dalam kehidupan kalian dan bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap jaga kesehatan. Marilah kita akhiri dengan doa. Silakan dipimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa sesuai. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Hari ini sudah selesai semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Sehat selalu. Sukses untuk kalian semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sehat ya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.